Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, salah satu dari bangsa yang benci kepada umat Islam itu sangat kuat bencinya adalah Yahudi. Paling kurang mereka benci tentang 3 macam. Pertama, mereka hasad terhadap shaf. Karena dengkinya mereka kepada umat Islam tentang shaf itu. Karena Nabi mengatakan, shaf sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Ketika sholat kan itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi pada saat sekarang ini, shaf di masjid jadi jarang. Mengapa? Mohon maaf, mungkin sebagian mereka ikut prinsip Yahudi itu. Dengan adanya coronavirus ini, masjid menjadi lengang. Bahkan ketika Jumat sendiri pun kapasitasnya dikurangi, dipakai berjarak. Padahal dengan berjaraknya shaf, setan akan masuk di situ. La tughurrannakumus syaitan, jangan sampai tertipu oleh setan. Seolah-olah masjid itu banyak sekarang ini memuliakan setan. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara ada perintah dari atas. Lewat apa? Lewat coronavirus. Bahkan dulu masjid sempat ditutup. Menurut saya itu merupakan sebuah program Dajjal. Karena tak lama lagi akan muncul Dajjal. Kalau kita kembalikan ke undang-undang dasar kita, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Bukan juga melanggar HAM itu. Kita bukan menyepelekan nyawa manusia. Tapi di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, bahkan di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab, kalau paginya sudah kena bintik 3, sorenya meninggal dunia. Shaf sholat tidak ada yang dijarangkan. Shaf sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Syarat sholat berjamaah itu kan lurus dan rapatkan. Lalu timbul pertanyaan, liman nusolli, lillah aw li haula'i? Untuk siapa kita sholat? Untuk Yahudi kah? Untuk setan kah? Atau untuk Allah? Kita dalam sholat sering membaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku cuma untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa ini terjadi? Mungkin mereka sudah terbahak-bahak tertawa di sana. Bahkan mereka sudah berhasil mengosongkan kiblat kita, itu Masjidil Haram. Hebat tipuan Dajjal itu. Yang kedua, mereka hasad terhadap raddus salam. Apabila bertemu orang mukmin, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan atasmu, rahmat Allah dan keberkahan. 3 doanya, keselamatan, rahmat Allah, berkah. Itu salam kita. Apabila orang mukmin itu bertemu saling bersalaman, maka diampuni, dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Maka salamnya sekarang kayak orang main tinju aja. Ini tipuan Dajjal di abad modern. Kemudian yang ketiga, mereka benci dalam qiraatit ta'min. Ketika amin orang muslim, orang mukmin itu dalam masjid keras, menandakan jemaahnya banyak, maka kapasitas masjid dikurangi. Itulah tipuan Dajjal itu. Mereka sudah terbahak-bahak di sana. Mengapa? Karena akhir zaman menjelang Dajjal besar datang akan ada 30 pendusta, pembohong-pembohong besar. Termasuklah
Apa itu yang dikatakan dengan coronavirus itu? Di zaman Rasul, pagi kena bintik 3, sore meninggal dunia. Sholatnya tetap begitu. Tapi sekarang ini sholat kita, ibadah kita sudah diacak-acak oleh mereka. Apakah kita masih ingin diam? Padahal sudah ada konteksnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa zalika apul iman. Apabila kamu melihat kemunkaran, cegah dengan kekuasaanmu. Tidak punya kekuasaan dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan berbicara, dengan hati. Kita benci kemunkaran itu, kita benci saf yang jarang-jarang itu. Karena setan berdiri di tengahnya. Tapi kalau tidak ada jiwa, tidak ada hati membenci saf itu, membenci ibadah kita sudah diacak-acak orang, berartinya sudah tidak beriman lagi. Man lam yahtim bi amril muslimin fa innahu laisal muslimin. Orang yang tidak mementingkan urusan muslim, dia bukan muslim. Oke, sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu